Sebagai seorang janda yang hidup di desa, keseharian Meri hanya bekerja di sawah milik tetangganya. Awalnya dia hanya dibantu anak bungsunya, tapi ketika anak bungsunya sudah menikah, maka suaminya lah yang gantian membantu Meri di sawah. Halo semuanya, kalian semua harus mendengarkan bagaimana cerita Meri dan Rinto menantunya yang rajin dan baik hati. Selamat mendengarkan dan jangan lupa kencangkan celana dalammu. Inilah kisah Meri. Langit sore itu tiba-tiba berubah kelam, seolah seluruh desa hendak ditelan oleh kabut hitam yang bergulung dari ujung bukit. Meri, seorang janda berusia 45 tahun, baru saja selesai merapikan karung-karung berisi padi yang ia kumpulkan dari sawah kecilnya. Hembusan angin dingin menampar wajahnya, membuat kerutan-kerutan di keningnya semakin nyata. Sejak muda, ia sudah akrab dengan lumpur sawah, panas terik, dan derasnya hujan. Namun, kini setelah suaminya tiada dan anak-anaknya sebagian besar merantau ke kota, beban itu terasa lebih berat di pundaknya. Meski begitu, Meri tidak pernah benar-benar mengeluh. Sawah baginya bukan sekadar sumber penghasilan, melainkan satu-satunya warisan hidup yang mampu membuatnya tetap merasa berguna dan berarti. Dari sepetak sawah kecil itulah, ia membiayai kehidupan sehari-hari dan sesekali mengirim beras ke anak-anaknya di kota. Ketika awan kelam menutup matahari sore itu, hatinya juga ikut digelayuti perasaan aneh, campuran antara rasa syukur karena pekerjaan hari itu selesai dan rasa takut karena ia tahu, perjalanan pulang akan jauh lebih sulit di tengah badai yang sedang turun. Di sampingnya, Rinto, menantunya yang masih muda, baru berusia 30 tahun, sedang mengikat karung terakhir dengan simpul erat. Pria itu tampak kelelahan, keringat bercampur tanah membasahi bajunya yang sudah lusuh. Namun di wajahnya, tetap ada semangat, seakan ia tidak pernah keberatan membantu mertuanya itu. Semenjak menikah dengan anak bungsu Meri, Rinto menggantikan peran istrinya di sawah. Putri Meri kini lebih banyak mengurus rumah dan bayi kecil mereka, sehingga Rinto lah yang setiap hari turun tangan, membanting tulang bersama ibu mertuanya. Bagi Rinto, bekerja di sawah bukan sekadar kewajiban, melainkan wujud tanggung jawab terhadap keluarga barunya. Ia tahu mertuanya hidup sederhana, dan ia ingin menjadi penopang, bukan beban. Setiap kali Rinto menunduk menyiangi rumput atau mengangkat karung padi, Meri seringkali merasa ada secercah harapan yang membuatnya lebih ringan menapaki sisa hidupnya. Hari itu pun, saat keduanya sibuk merapikan hasil panen, Meri dalam hati mengucap doa syukur atas hadirnya sosok yang mau setia berada di sisinya meski hanya sebatas menantu. Namun, waktu sore yang mereka habiskan di sawah hari itu berjalan lebih cepat dari yang mereka kira. Pekerjaan terasa menumpuk, sebab musim hujan sudah mulai tiba, dan bila tidak segera dirapikan, padi-padi yang sudah siap panen bisa rusak terendam air. Mereka berdua sibuk tanpa henti sejak pagi. Meri bahkan hampir lupa makan siang, hanya meneguk air putih dari botol yang ia bawa. Saat ia melirik ke arah langit, jarum jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, sementara senja mulai merayap di ufuk barat. Hatinya berdegup cemas. Desa mereka cukup jauh dari sawah ini, dan jalan setapak menuju rumah tidak ada penerangan. Ia tahu, jika terlambat pulang, mereka akan berjalan di kegelapan dengan hanya motor butut Rinto yang sesekali rewel mesinnya. Meri ingin segera pulang, tapi cuaca tak berpihak. Tepat ketika karung terakhir diangkat ke pinggir pematang, rintik hujan jatuh tanpa ampun, diikuti suara guntur yang membuat dada bergemuruh. Dalam sekejap, hujan deras menutup pandangan, membuat sawah yang tadi ramai oleh suara burung kini seakan ditelan kesunyian. "Mak, kita berteduh dulu," teriak Rinto, suaranya kalah oleh deras hujan. Dengan cepat ia menunjuk gubuk kecil yang berdiri tak jauh dari situ, gubuk reot yang biasa dipakai petani lain untuk beristirahat. Meri mengangguk, meski langkahnya agak goyah di pematang yang licin. Angin membawa percikan hujan ke wajahnya, membasahi kerudung yang ia kenakan. Mereka berdua berlari kecil, menembus hujan, hingga akhirnya tiba di gubuk dengan napas terengah. Atap seng gubuk itu bocor di beberapa titik, namun cukup memberi perlindungan dari derasnya hujan. Meri duduk di atas dipan kayu yang lembab, sementara Rinto berdiri menatap keluar, memastikan motor tuanya aman dari aliran air. Dari dalam gubuk, suara hujan terdengar begitu keras, menenggelamkan semua suara lain, bahkan suara kodok yang biasanya ramai di sawah pun tak terdengar. Dalam suasana itu, hanya ada mereka berdua, terjebak di ruang kecil yang dingin dan gelap,
ditemani cahaya samar dari langit yang semakin redup. Meri merapatkan selendang ke tubuhnya, mencoba mengusir rasa dingin yang merayap hingga ke tulang. Rinto menoleh ke arah mertuanya yang sedang menggigil. "Mak, dingin sekali, ya?" katanya pelan, sambil mencoba tersenyum untuk mencairkan suasana. Meri menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Iya, Rin. Hujan ini seperti ingin menahan kita di sini lebih lama." Ia berkata begitu dengan nada ringan, tapi jauh di dalam hati, ada rasa yang tak bisa ia sebutkan. Bukan hanya dingin yang membuat tubuhnya bergetar, tapi juga kesepian yang tiba-tiba terasa begitu kuat. Sejak suaminya meninggal, Meri sering merasa kosong di malam-malam panjang ketika hanya suara jangkrik yang menemani. Ia jarang bercerita, bahkan kepada anak-anaknya. Namun di gubuk itu, di tengah derasnya hujan, sepi yang ia simpan selama bertahun-tahun seperti mendesak ingin keluar. Rinto duduk di sampingnya, mendengarkan tanpa kata. Kedekatan yang tak terduga itu menyalakan api kecil di dalam gubuk yang dingin. Api yang tak seharusnya ada, tapi mulai berkobar pelan. Saat itu, mereka belum sadar bahwa hujan bukan hanya menahan mereka pulang, tetapi juga membawa badai lain. Badai yang jauh lebih berbahaya, badai di dalam hati mereka masing-masing. Meri memandang keluar gubuk, hujan deras itu seperti tirai tebal yang menutup seluruh pandangan ke desa. Sawah yang biasanya menjadi tempatnya bernafas lega kini tampak muram, digenangi air yang berkilau keperakan tertimpa cahaya senja yang tertahan awan. Ada rasa sesak di dadanya, seakan hujan itu bukan hanya membasahi tanah, tapi juga mengguyur hatinya yang sudah lama kering. Ia menarik napas panjang, lalu bersuara lirih. "Kadang, Rin, hidup di desa ini terasa panjang sekali. Panjang dan sepi." Rinto terdiam, menoleh sebentar ke arah mertuanya. Kata-kata itu keluar bukan dengan nada keluhan, melainkan seperti bisikan jujur yang lahir dari lubuk hati terdalam. Bagi Meri, sawah adalah kawan sekaligus lawan. Ia memberi makan, tapi juga menyita waktu, tenaga, dan membuatnya semakin menyadari betapa ia sendirian menghadapi dunia. Kalimat itu membuat suasana gubuk kian berat. Rinto, yang sebelumnya hanya mendengar deru hujan, kini mendengar suara yang lebih keras. Kesepian seorang perempuan yang selama ini tampak kuat, tapi sebenarnya rapuh. Rinto berusaha mencari kata yang tepat, meski tenggorokannya terasa kering. "Mak enggak sendiri, kok. Ada saya, ada istri saya, ada cucu kecil itu," ucapnya akhirnya, mencoba menenangkan. Namun, bahkan ia pun sadar, ucapannya terdengar terlalu sederhana untuk menjawab luka dalam yang sudah bertahun-tahun Meri pendam. Meri menatap wajah Rinto, matanya berkaca-kaca, tapi senyum samar terpaksa ia lukiskan. "Iya, Rin, aku tahu. Kalian ada. Tapi tetap saja, ada ruang kosong yang gak bisa diisi siapapun." Rinto tertegun. Ia baru menyadari, di balik sosok mertua yang selalu tampak tegar dan cekatan di sawah, ada seorang perempuan yang masih haus akan perhatian dan kasih sayang. Seorang perempuan yang sudah lama kehilangan pasangan hidupnya, dan hanya bisa memeluk sunyi setiap malam. Angin yang masuk dari celah gubuk membuat tubuh mereka sama-sama merapatkan pakaian, tapi keheningan di antara mereka justru semakin terasa menyesakkan. Sesaat, suara hujan yang menghantam seng gubuk terdengar seperti dentuman genderang yang memaksa hati mereka berdegup lebih cepat. Meri menunduk, jemarinya memainkan ujung selendang yang basah. Dalam kepalanya, berkelebat kenangan masa lalu, malam-malam ketika ia menunggu suaminya pulang dari sawah, tawa kecil di meja makan, hingga doa bersama sebelum tidur. Semua itu kini tinggal bayangan yang tak mungkin kembali. Ia ingin menangis, tapi gengsi membuatnya menahan air mata. Rinto, yang duduk di sampingnya, tak bisa berpaling. Ia melihat betul garis wajah Meri yang letih, namun sekaligus teduh. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, rasa hormat, rasa iba, dan entah kenapa ada percikan lain yang muncul tanpa ia sadari. Rinto mencoba memalingkan wajah ke arah hujan, tapi bayangan itu tetap menempel di benaknya. Ia merasa bersalah, tapi juga tak mampu mengendalikan denyut jantung yang semakin cepat. Seperti ada magnet tak terlihat yang menarik keduanya lebih dekat, padahal semestinya jarak itu tak boleh dihapuskan. Meri akhirnya bersuara, suaranya pelan, hampir tenggelam oleh deru hujan. "Rin, kadang aku iri sama orang-orang. Mereka punya pasangan, punya teman ngobrol setiap malam.
Aku sudah terlalu lama sendiri. Bahkan kalau sakit, aku nggak tahu harus cerita sama siapa. Rinto menelan ludah, dadanya bergetar mendengar curahan hati itu. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu yang menenangkan, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap wajah Meri yang penuh kesedihan. Saat itu, ia sadar betapa manusiawi sosok mertuanya. Seorang perempuan yang tetap butuh disayangi, meski usianya tak lagi muda. Ia terjebak antara naluri untuk menghibur dan kewajiban untuk menjaga batas. Dalam hening yang membentang, hanya tatapan mata yang berbicara, dan tatapan itu menyimpan perasaan yang terlalu sulit untuk diurai dengan kata-kata. Ketegangan semakin terasa ketika hujan tak kunjung reda, justru bertambah deras dengan kilatan petir sesekali menyambar di langit. Gubuk itu seakan makin mengecil, menyisakan ruang yang sempit untuk dua hati yang sedang bergejolak. Meri menarik napas panjang, mencoba meredam perasaan yang tiba-tiba menyeruak, sementara Rinto menggenggam lututnya erat, seolah berusaha menahan diri. Tapi semakin mereka mencoba menghindar, semakin kuat pula arus yang menyeret mereka. Apa yang semula hanyalah percakapan ringan kini berubah menjadi momen kedekatan emosional yang tak pernah mereka rencanakan. Sebuah badai lain sedang berlangsung, badai di dalam diri mereka masing-masing. Hujan di luar akhirnya menjadi saksi bahwa kadang yang paling menakutkan bukanlah petir yang menyambar, melainkan perasaan yang muncul tanpa diundang dan tak bisa dikendalikan. Suasana hening di dalam gubuk hanya ditemani suara hujan yang jatuh tiada henti, seperti jutaan jarum air menghantam atap seng. Rinto menghela napas panjang, mencoba menegakkan punggungnya yang pegal. Ia ingin berbicara, tapi setiap kali membuka mulut, kata-kata itu tertelan kembali oleh keraguannya sendiri. Sementara itu, Meri masih menunduk, matanya sesekali terpejam, seolah ingin menahan perasaan yang bergolak di dadanya. Dari luar, gubuk tampak reot dan rapuh, tapi justru di dalamnya, dinding yang rapuh itu menyimpan rahasia paling berat. Rinto akhirnya memberanikan diri untuk berkata, "Mak, jangan terlalu banyak dipendam. Kalau Mak capek, kalau Mak sedih, bilang saja sama saya. Saya dengar." Kata-kata itu sederhana, tapi di telinga Meri terdengar seperti alunan yang lama ia rindukan. Ada seseorang yang mau benar-benar mendengar isi hatinya. Meri tersenyum kecut, sebuah senyum yang lebih mirip luka daripada bahagia. "Kamu baik sekali, Rin. Tapi kamu juga punya keluarga sendiri. Aku nggak mau jadi beban. Aku hanya kadang nggak kuat kalau malam tiba. Rumah ini besar untukku sendirian. Kadang aku merasa suara detak jam dinding pun seperti mengejek aku." Suaranya serak, bibirnya bergetar menahan tangis yang ingin keluar. Rinto terdiam, hatinya remuk mendengar pengakuan itu. Ia merasa bersalah karena selama ini hanya melihat Meri sebagai mertua yang kuat, tidak pernah membayangkan betapa dalam rasa sepi yang perempuan itu pikul. Ia menunduk, menyadari bahwa apa yang diucapkan Meri adalah luka batin yang tak bisa sembuh hanya dengan kata-kata penghiburan. Namun di saat bersamaan, ada sesuatu yang membuatnya ingin meraih tangan Meri, ingin mengatakan bahwa ia tidak sendirian. Di luar, kilat menyambar, menerangi gubuk dengan cahaya putih menyilaukan, seakan menyorot wajah keduanya yang penuh dengan dilema. Dalam sekejap, Rinto melihat jelas wajah Meri, keriput di sudut mata, lelah di garis bibir, tapi juga ada kelembutan yang memancar. Perasaan aneh itu kembali menyeretnya, seperti arus deras yang tak bisa ditolak. Meri menyadari tatapan itu, ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi hatinya sudah bergetar hebat. Dalam dirinya ada rasa malu, rasa takut, dan di sisi lain ada kehangatan yang lama tidak ia rasakan. Seperti api kecil yang menyala di tengah malam gelap, rasa itu tumbuh justru ketika hujan mencoba memadamkan segalanya. Mereka sama-sama sadar, ini salah. Namun, kesadaran itu kalah oleh rasa yang tiba-tiba hadir begitu dekat. Hidup ini aneh, ya, Rin. Suara Meri nyaris tenggelam oleh deru hujan. Kadang kita berusaha keras menjaga diri, tapi rasa sepi itu selalu datang mengetuk tanpa permisi. Kata-kata itu membuat Rinto semakin gelisah. Ia tahu, sebagai menantu, ia tak seharusnya berada dalam situasi ini. Namun, hatinya berontak, tidak tega melihat sosok yang ia hormati terus-menerus menanggung beban sendirian. "Mak, enggak usah khawatir. Saya di sini. Saya akan selalu bantu Mak. Apapun itu," jawabnya dengan suara bergetar,
nyaris tak terdengar. Ucapan itu seolah menjadi jembatan yang menipiskan jarak di antara mereka. Meri menoleh, menatap mata Rinto dalam-dalam, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Ada pengakuan diam-diam bahwa mereka sama-sama rapuh. Hujan masih deras, gubuk itu semakin dingin, tapi di dalam hati mereka, suhu justru semakin panas. Meri menggenggam ujung selendangnya lebih erat, berusaha menahan perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Namun tubuhnya tetap bergetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena ada sesuatu yang ia coba lawan. Rinto menunduk, kedua tangannya mengepal di atas lutut. Dalam kepalanya, suara istrinya dan wajah anak kecilnya seolah berkelebat, mengingatkannya pada batas yang harus dijaga. Tetapi bersamaan dengan itu, ada juga bayangan wajah Meri yang penuh kesedihan, wajah yang membuatnya tidak tega berpaling. Malam itu, di bawah derasnya hujan dan kilatan petir, mereka sama-sama terjebak dalam badai yang lebih berbahaya daripada cuaca. Badai perasaan yang muncul tiba-tiba, tak terduga, dan tak bisa dihindari. Hening kembali merajai gubuk itu. Meri menunduk dalam-dalam, seakan takut kalau pandangannya bertemu lagi dengan mata Rinto yang penuh keraguan sekaligus kehangatan. Hatinya berperang hebat. Di satu sisi, ia sadar betul bahwa dirinya adalah seorang ibu mertua yang harus menjaga martabat. Namun di sisi lain, rasa sepi yang selama ini ia pendam membuatnya rapuh, mudah goyah oleh perhatian kecil yang tulus. Angin kencang yang meniup celah gubuk membuat tubuhnya menggigil, dan tanpa sadar ia merapatkan diri, mendekat ke arah Rinto. Rinto kaget, jantungnya berdegup cepat, tapi ia tidak bergeser. Saat itu, mereka seperti dua manusia yang sama-sama kelelahan, sama-sama haus akan kehangatan, lalu tanpa sengaja menemukan cermin dirinya pada orang lain yang seharusnya jauh terlarang. Petir kembali menyambar, menerangi gubuk itu dalam sekejap. Cahaya putihnya memantul pada wajah Meri, menampakkan keriput dan semburat air mata yang nyaris jatuh. Rinto menelan ludah, dadanya sesak menyaksikan itu. "Mak," ucapnya lirih, seperti ingin menghentikan sekaligus menenangkan. Namun kata itu justru membuat Meri semakin sulit menahan gejolak. Ia menutup wajahnya dengan selendang, tubuhnya bergetar hebat. "Aku lemah, Rin. Aku lemah sekali," bisiknya di balik selendang. Rinto merasa terpukul, perasaan iba bercampur dengan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Dalam dirinya, ada suara hati yang memaksa untuk menjaga jarak, tapi ada juga rasa ingin melindungi yang terlalu kuat. Kedua perasaan itu saling tarik-menarik, membuatnya semakin tidak bisa berpikir jernih. Suasana mencekam itu semakin dalam karena hujan tak kunjung reda. Derasnya air seperti menahan mereka lebih lama di gubuk itu, memberikan kesempatan bagi badai hati untuk tumbuh lebih besar. Meri akhirnya menurunkan selendangnya, menatap Rinto dengan mata basah. Tatapan itu bukan sekadar tatapan ibu mertua kepada menantu, melainkan tatapan seorang perempuan yang haus akan perhatian, yang merindukan pelukan setelah bertahun-tahun kehilangan. Rinto terpaku, tubuhnya kaku, tapi matanya tidak bisa berpaling. Ia ingin lari dari situasi itu, tapi kakinya seakan tertancap ke lantai gubuk yang becek. Hatinya berteriak bahwa ini salah, tapi tubuhnya tak sanggup menggerakkan diri. Kedekatan itu seakan menutup semua pintu logika, menyisakan hanya perasaan yang rawan meledak kapan saja. Dalam keheningan yang penuh ketegangan itu, waktu seakan berhenti. Rinto menghela napas berat, matanya menunduk, berusaha mencari kekuatan untuk menolak arus yang menyeretnya. Tapi semakin ia menahan, semakin kuat pula daya tarik itu. Meri menatapnya lekat-lekat, lalu menunduk, menyesali dirinya sendiri. "Aku nggak pantas begini, Rin. Aku malu sama diriku sendiri," ucapnya dengan suara bergetar. Namun anehnya, semakin ia berkata begitu, semakin besar pula rasa iba di hati Rinto. Seolah-olah luka yang Meri tunjukkan adalah panggilan yang harus ia jawab, meski jawabannya bisa menghancurkan segalanya. Detik-detik itu penuh dengan gejolak batin yang sulit diuraikan. Rasa hormat, rasa iba, rasa sepi, dan rasa terlarang yang bercampur jadi satu dalam ruang kecil yang basah dan dingin. Hujan perlahan mereda, meski masih menyisakan rintik-rintik deras yang jatuh dari langit. Suara petir pun mulai menjauh, berganti dengan nyanyian kodok di pematang sawah. Namun badai yang lebih besar justru baru saja meletus di dalam hati mereka. Tanpa disadari,
Mereka telah melewati batas yang seharusnya tak boleh disentuh. Keheningan setelah itu terasa berat. Seakan udara di gubuk menjadi terlalu padat untuk dihirup. Meri menunduk, wajahnya merah padam, dadanya naik turun menahan rasa bersalah. Rinto hanya bisa menatap tanah, kakinya gemetar, pikirannya kacau. Mereka tahu, apapun yang baru saja terjadi, itu adalah kesalahan besar. Tapi penyesalan tidak serta-merta menghapus jejak. Saat itu juga, keduanya sadar, hujan boleh reda, namun badai dalam hati akan terus bergolak, menuntut jawaban dan keputusan di hari-hari berikutnya. Langkah mereka meninggalkan gubuk terasa berat. Motor butut Rinto menyala dengan suara serak, berderum keras menembus jalan berlumpur yang licin. Meri duduk di boncengan, memeluk erat karung kosong yang mereka bawa pulang, tapi hatinya sama sekali tidak kosong. Justru penuh sesak dengan rasa bersalah yang menekan dadanya hingga sulit bernapas. Angin sore menusuk tulang, membuat tubuh mereka menggigil. Namun dingin itu tak seberapa dibanding dingin di dalam hati. Jalan setapak yang biasanya terasa singkat, kini seolah memanjang tanpa ujung. Sepanjang perjalanan, tak satu kata pun keluar. Hanya suara mesin motor dan percikan air dari roda yang memecah hening. Mereka sama-sama tahu bahwa ada sesuatu yang telah berubah di antara mereka. Sesuatu yang tak bisa dihapus begitu saja meskipun hujan sudah reda. Sesampainya di rumah, cahaya lampu temaram menyambut mereka. Putri Meri, istri Rinto, sedang duduk di teras sambil memangku bayi kecil yang tertidur pulas. Wajahnya tersenyum lega melihat keduanya pulang, seolah tak menyadari badai yang baru saja bergemuruh di dalam gubuk reot di sawah. "Mak, lama sekali, Rin. Saya kira nggak jadi pulang. Hujannya deras banget," katanya sambil berdiri menyambut. Meri memaksa tersenyum, bibirnya kaku. "Iya, hujannya tadi deras sekali. Kami berteduh dulu." Rinto hanya mengangguk, buru-buru masuk ke rumah, menyembunyikan wajahnya yang masih pucat. Malam itu, meja makan yang biasanya penuh canda tawa berubah sepi. Meri makan hanya beberapa suap, lalu pamit ke kamar. Rinto pun begitu, ia pura-pura lelah dan segera merebahkan tubuh di samping istrinya. Tapi di balik selimut, mata mereka sama-sama terbuka lebar, dihantui rasa bersalah yang tak mau pergi. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Pagi-pagi, mereka tetap ke sawah bersama, seperti biasa. Rutin menyiangi rumput, menanam bibit, atau mengangkat air dengan ember. Namun, ada jarak baru yang sulit dijelaskan. Mereka tidak lagi saling menatap lama, tidak banyak bercakap, dan selalu berusaha menjaga jarak tubuh. Akan tetapi, diam-diam ada momen kecil yang membuat jantung mereka berdegup tak karuan. Ketika tangan tak sengaja bersentuhan, atau ketika tatapan berpapasan tanpa sengaja. Semua itu membuat mereka semakin gelisah, seakan setiap detik adalah ujian yang berat. Meri seringkali berusaha lebih keras menutupi kegugupannya dengan banyak bicara tentang hal-hal sepele, seperti cuaca atau hama di sawah. Rinto, sebaliknya, lebih memilih diam. Tetapi justru keheningan itu yang semakin menambah beban. Malam-malam bagi Meri kini menjadi waktu yang paling menyiksa. Ia berbaring di kasurnya, menatap langit-langit rumah dengan pikiran yang kacau. Bayangan kejadian di gubuk itu terus berputar di kepalanya, membuatnya sulit tidur. Setiap kali ia mendengar suara menantunya di ruang sebelah, hatinya bergetar. Ia tahu betul bahwa semua itu salah, tapi hatinya yang sudah lama haus akan perhatian membuatnya goyah. Air mata seringkali jatuh tanpa ia sadari, membasahi bantalnya. "Ya Allah, aku lemah sekali," lirihnya dalam doa. Namun besoknya, ia tetap harus tersenyum, tetap harus bangun pagi, tetap harus mengurus sawah, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Bagi orang lain, ia hanyalah perempuan desa sederhana yang tegar. Padahal di balik itu, ada pergulatan batin yang nyaris membunuhnya perlahan. Rinto pun tak kalah tersiksa. Ia semakin jarang menatap wajah istrinya, takut ketahuan kalau pikirannya sering melayang ke arah yang salah. Saat menggendong bayinya, ia merasa bersalah luar biasa. Bagaimana kalau semua ini terbongkar? Bagaimana kalau istri tahu? Pikirnya setiap kali menatap mata polos anaknya. Di sawah, ia sering menghindari gubuk itu, memilih bekerja di bagian yang lebih jauh meski lebih berat. Tapi tetap saja, saat hujan turun, kenangan itu selalu kembali.
Rinto merasa terjebak dalam lingkaran setan, ingin melupakan, tapi semakin berusaha melupakan, semakin kuat pula bayangan itu muncul. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski matahari bersinar terik. Ia mulai takut pada dirinya sendiri, takut kalau suatu hari lengah lagi. Saat itu, ia sadar bahwa badai dalam hati jauh lebih sulit dihentikan daripada badai di langit desa. Musim hujan semakin sering datang, dan setiap kali langit mulai menghitam, hati Meri ikut bergetar. Ia berusaha keras untuk menghindari kejadian serupa di gubuk itu, tapi sawah tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Padi harus dijaga, rumput liar harus dibersihkan, dan air harus dialirkan. Rinto masih setia menemaninya, meski kini mereka berdua seperti sengaja menjaga jarak. Namun, jarak itu tidak membuat keadaan lebih baik. Justru semakin jauh mereka berusaha menjauh, semakin terasa tebal dinding tak kasat mata yang membungkus hati mereka. Meri sering mendapati dirinya menoleh diam-diam ke arah Rinto saat ia sedang bekerja. Ada rasa kagum bercampur sesal yang tidak pernah bisa ia hapus. Ia tahu, semakin ia menatap, semakin sulit ia melepaskan diri dari jerat yang seharusnya tak pernah ada. Suatu siang, ketika mereka tengah menanam bibit padi baru, hujan turun tiba-tiba lagi. Rinto refleks menoleh ke arah gubuk, tapi Meri langsung berkata cepat, "Jangan ke sana. Kita pulang saja meski basah kuyup." Suaranya tegas, tapi wajahnya pucat. Rinto menunduk, menyadari maksud ucapan itu. Mereka pun berjalan menembus hujan, basah kuyup dari kepala hingga kaki. Motor tua Rinto mogok beberapa kali, membuat perjalanan pulang semakin lama. Namun anehnya, meski tubuh mereka kedinginan, Meri justru merasa lebih lega. Ia lebih rela pulang dengan pakaian basah menempel di tubuhnya daripada harus kembali terjebak dalam ruang kecil yang bisa menyeret mereka ke jurang yang sama. Saat itu, ia berjanji dalam hati, tak akan pernah lagi membiarkan gubuk itu menjadi saksi kebodohannya. Namun janji itu tidak serta-merta menghapus kegelisahan. Malam-malam Meri semakin panjang, penuh bayangan yang menghantuinya. Ia merasa seperti hidup dalam dua dunia. Di satu sisi ia tetap menjadi ibu, mertua, dan nenek yang baik, tapi di sisi lain ia memendam rahasia besar yang tidak boleh diketahui siapapun. Sesekali, ia menatap wajah cucunya yang polos, dan dadanya terasa diremas. Kalau semua ini terbongkar, apa yang akan terjadi pada anak ini? Pikirnya. Rasa bersalah itu menumpuk, membuat tubuhnya semakin lemah. Ia sering sakit kepala, tubuhnya mudah lelah, dan ia mulai jarang tertawa seperti dulu. Orang-orang desa mengira Meri terlalu capek di sawah, tapi hanya dirinya sendiri yang tahu bahwa sebenarnya ia capek menahan beban dalam hati. Rinto pun mengalami hal yang sama. Ia mulai jarang bercanda dengan istrinya. Setiap kali istrinya bertanya, "Kamu kenapa, Rin?" Kelihatan murung terus. Ia hanya menjawab singkat, "Capek." Padahal bukan itu yang sebenarnya. Di sawah, ia sering termenung, menatap lurus ke hamparan padi tanpa bergerak lama sekali, hingga Meri harus memanggilnya. Hatinya dilanda perang tanpa akhir, antara ingin tetap menjadi suami dan ayah yang baik, atau terus tergoda oleh bayangan yang muncul di kepalanya. Ia mulai takut pada dirinya sendiri, takut kalau suatu hari, dalam kelemahan yang sama, ia mengulang kesalahan itu. Semakin ia berusaha melupakan, semakin sering bayangan gubuk reot di tepi sawah itu muncul dalam mimpinya. Malam-malamnya dipenuhi keringat dingin, terbangun dengan napas terengah, sementara istrinya tidur pulas di sampingnya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Krisis itu semakin nyata ketika hubungan mereka berdua terasa semakin kaku, dan anak bungsu Meri mulai curiga. "Mak sama Rinto kenapa? Ya? Akhir-akhir ini kayak nggak akrab," tanyanya suatu malam ketika sedang menyuapi bayinya. Pertanyaan itu membuat Meri tercekat, hampir tersedak oleh teh panas yang sedang ia minum. Ia buru-buru tersenyum, menutupi rasa panik yang menyeruak. "Ah, nggak ada apa-apa. Mungkin sama-sama capek saja." Namun di dalam dadanya, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, rahasia itu tidak mungkin selamanya tersembunyi. Tatapan anaknya yang polos membuat Meri semakin merasa hina. Ia takut suatu hari kebenaran itu terbongkar, dan saat itu terjadi, bukan hanya dirinya yang akan hancur, tapi juga keluarga kecil anaknya. Bayangan itu membuat tubuh Meri semakin lemah, seolah-olah setiap langkah yang ia ambil menuju sawah adalah langkah menuju tepi jurang.
Malam itu, Meri terbangun di tengah sunyi. Hujan rintik-rintik turun di luar, mengetuk genting rumah dengan suara lirih, seolah-olah mengingatkan pada kejadian di gubuk beberapa waktu lalu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Dalam hening itu, air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipi. "Ya Allah," bisiknya, "aku nggak kuat lagi. Aku takut pada diriku sendiri." Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis. Satu langkah salah, maka seluruh keluarganya akan terjerumus ke jurang kehancuran. Ia tahu tak bisa lagi membiarkan badai ini berlama-lama. Malam itu juga, ia bersujud lama sekali, lebih lama daripada biasanya. Dalam sujud itu, ia meminta kekuatan untuk memutus sesuatu yang terasa mustahil. Ikatan rahasia yang sudah terlanjur menjerat dirinya dan menantunya. Keesokan paginya, Meri berangkat ke sawah dengan wajah yang lebih tegas. Ia sudah menyiapkan hatinya, meski dada berdegup kencang. Rinto sudah menunggu di tepi sawah, membawa cangkul di pundaknya. Mereka bekerja seperti biasa, mencangkul, menyiangi rumput, tanpa banyak kata. Namun, ketika matahari mulai naik, Meri berdiri tegak, menatap Rinto dengan sorot mata yang tajam. "Rin," katanya dengan suara rendah tapi penuh wibawa, "kita nggak bisa terus begini. Semua ini harus berhenti sekarang juga." Rinto terkejut, tangannya yang memegang cangkul gemetar. Ia menatap Meri, matanya memerah, lalu menunduk. Ia tahu inilah saatnya, saat yang sebenarnya sudah lama ia takutkan tapi sekaligus ia tunggu. "Aku juga ingin berhenti, Mak," jawab Rinto pelan, suaranya bergetar. "Saya nggak tenang. Saya selalu takut, selalu merasa bersalah tiap kali lihat istri dan anak saya. Saya malu sama diri saya sendiri. Tapi entah kenapa, saya juga nggak bisa berhenti mikirin Mak." Kalimat terakhir itu terucap tanpa ia sadari, membuat Meri tercekat. Hatinya kembali bergetar, tapi ia segera menggenggam selendang di bahunya erat-erat, menahan perasaan yang ingin meledak. "Cukup, Rin," potongnya dengan suara lebih tegas. "Kalau kamu sayang istrimu, kalau kamu peduli sama anakmu, kita harus berhenti. Jangan biarkan semua ini merusak keluarga." Ucapan itu menggantung di udara, lebih berat dari sekadar kata-kata. Itu adalah keputusan, meski menyakitkan, yang harus segera mereka jalani. Rinto menunduk lama, wajahnya basah oleh keringat meski angin pagi berhembus sejuk. Ia kemudian mengangguk perlahan, suaranya serak. "Iya, Mak, saya janji. Mulai hari ini, saya akan jaga jarak. Saya akan lebih banyak cari kerja sambilan di bengkel Pak Sarno sore hari. Saya nggak mau lagi ada kesempatan buat kita berdua sendirian." Meri menarik napas panjang, seolah beban besar sedikit terangkat. "Itu lebih baik, Rin. Kalau hujan turun, kita pulang saja meski basah kuyup. Jangan pernah lagi masuk gubuk itu berdua. Lebih baik capek, lebih baik sakit, daripada kita jatuh lagi ke dalam dosa." Ucapannya terdengar seperti perintah keras, tapi di dalam hatinya, Meri menjerit pilu. Keputusan itu memang benar, tapi juga melukai hatinya yang rapuh. Sejak hari itu, suasana di sawah berubah. Mereka tetap bekerja bersama, tapi selalu ada jarak yang jelas. Jika hujan turun, mereka langsung pulang meski tubuh basah kuyup. Jika pekerjaan terlalu berat, Rinto mengajak kawan lain untuk membantu, memastikan tidak ada lagi kesempatan berdua. Di rumah, Meri lebih sering mengurung diri di kamar atau sibuk mengurus cucu, berusaha mengalihkan pikirannya. Rinto pun semakin sibuk dengan kerja sambilan di bengkel, pulang lebih malam, lalu langsung bermain dengan anaknya. Hubungan mereka perlahan kembali tampak wajar di mata orang lain. Tapi jauh di dalam hati, luka itu tetap ada, tersimpan dalam-dalam, seperti bara yang ditimbun tanah. Mereka sama-sama tahu, keputusan itu benar, meski menyakitkan. Dan sejak itu, hidup mereka berubah, lebih tenang di permukaan, tapi selalu ada jejak pahit yang tak akan pernah bisa benar-benar hilang. Hari-hari berjalan dengan pola baru. Di sawah, Meri dan Rinto kini selalu memastikan ada jarak yang wajar. Mereka bekerja tanpa banyak bicara, hanya sesekali bertukar kata soal pekerjaan. Orang-orang desa yang lewat mengira hubungan mereka memang sewajarnya. Mertua dan menantu yang bahu-membahu mencari nafkah. Tak ada yang tahu badai besar pernah bergemuruh di antara keduanya. Namun di balik semua itu,
Meri seringkali menahan napas panjang saat melihat Rinto mengangkat cangkul atau menggendong karung berat. Bukan lagi karena perasaan yang dulu sempat tumbuh, melainkan karena rasa bersalah yang tak akan pernah hilang. Ia tahu, itu adalah pengingat agar dirinya tetap waspada, agar jangan sampai tergelincir lagi. Di rumah, Meri banyak menghabiskan waktu bersama cucu kecilnya. Bayi itu menjadi sumber ketenangan, seakan Tuhan menghadirkan sosok mungil itu untuk mengingatkannya kembali pada arti hidup yang sebenarnya. Setiap kali bayi itu tersenyum, Meri merasa hatinya dipeluk. Ia sering berbisik dalam hati, "Terima kasih, Nak, kamu yang membuat nenek bertahan." Di sisi lain, Rinto pun mulai menemukan kembali iramanya sebagai seorang ayah. Pulang kerja, ia langsung menimang bayinya, bercanda dengan istrinya, dan membantu pekerjaan rumah. Kebersamaan itu membuat rasa bersalahnya semakin kuat, tapi sekaligus meneguhkan tekadnya untuk menjaga keluarga kecilnya tetap utuh. Ia sadar, satu kesalahan bisa menghancurkan semuanya, dan ia tak mau itu terjadi. Suatu sore, hujan deras kembali mengguyur sawah. Rinto dan Meri yang masih bekerja memilih langsung pulang, meski pakaian mereka basah kuyup. Motor tua tergelincir berkali-kali, tubuh mereka menggigil, tapi keduanya tidak peduli. Lebih baik seperti itu, pikir Meri, daripada harus kembali terjebak di gubuk yang pernah menjadi saksi rapuhnya mereka. Setibanya di rumah, anak bungsunya tertawa kecil melihat keduanya basah kuyup. "Kenapa nggak berteduh dulu di gubuk?" tanyanya polos. Meri tersenyum getir, menoleh sebentar ke Rinto, lalu menjawab cepat, "Ah, lebih cepat pulang lebih baik. Lagian gubuk itu sudah bocor parah." Mereka saling berpandangan sesaat, lalu segera beralih. Hanya mereka berdua yang tahu makna di balik jawaban singkat itu. Malam itu, Meri kembali bersujud lama di tikar ruang sholat kecilnya. Air matanya jatuh deras, bercampur dengan doa yang ia panjatkan. "Ya Allah, terima kasih masih Engkau beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan aku tergelincir lagi. Jaga keluarga ini, jaga hati kami." Doa itu membuat dadanya lebih ringan, seolah beban yang ia pikul sedikit demi sedikit terangkat. Rinto pun, di kamarnya sendiri, berdoa dalam diam. Ia menatap wajah istrinya yang sedang menyusui anak mereka, lalu menunduk dalam-dalam. "Saya janji, saya akan jadi suami yang baik. Saya akan jadi ayah yang bisa dibanggakan anak saya." Di hati mereka, janji itu menjadi pagar yang harus mereka jaga sekuat tenaga. Waktu berlalu, dan kehidupan kembali menemukan jalannya. Sawah tetap jadi sumber kehidupan, bayi kecil tumbuh sehat, dan keluarga mereka tetap utuh di mata masyarakat desa. Tidak ada seorang pun yang tahu badai besar pernah terjadi di balik layar, kecuali mereka berdua yang kini memilih untuk menjadikannya pelajaran. Bagi Meri, badai itu mengajarkannya bahwa kesepian bisa menjerumuskan siapapun, tapi kekuatan untuk bangkit selalu ada jika hati kembali pada Yang Maha Kuasa. Bagi Rinto, badai itu adalah cambuk yang membuatnya semakin sadar akan tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Dan pada akhirnya, mereka sama-sama mengerti, badai paling berbahaya bukanlah hujan atau petir di langit, melainkan badai di dalam hati. Namun badai itu pun bisa reda, asalkan mereka berani memilih jalan yang benar, meski penuh luka, demi menjaga keluarga tetap utuh dan terhormat.